Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan semoga kita tidak menjadi orang yang kufur. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mufid Baihaqi sebagai guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Palmerah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang video pembelajaran dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang materi ketentuan pernikahan dalam Islam yang sering kita sebut dengan istilah munakahat. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau misaqon ghalidon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini makna pernikahan baik secara bahasa maupun secara istilah. Bahkan di Indonesia juga diatur tentang pernikahan, yaitu dalam Undang-Undang Pernikahan yang sudah dijelaskan. Yang selanjutnya adalah tentang hukum pernikahan, bahwa jumhur ulama itu menetapkan bahwa hukum nikah itu asalnya adalah mubah, namun bisa berubah sesuai dengan kondisi orang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Nah, maka di sini hukum nikah bisa terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah mubah. Mubah itu artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Artinya tadi, secara hukum asal nikah itu hukumnya mubah, berarti boleh dilakukan dan boleh tidak. Yang kedua adalah sunnah hukumnya, yaitu bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan, walaupun tidak segera menikah. Nah, jadi hukum sunnah ini berlaku bagi orang yang sudah mampu, tapi dia tidak khawatir tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Maka hukum nikah bagi orang yang seperti itu hukumnya sunnah. Hukum yang ketiga adalah wajib. Ya, wajib itu bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah. Jadi orang yang kondisi seperti ini hukumnya wajib untuk melaksanakan pernikahan. Dan hukum yang keempat adalah makruh, yaitu bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Nah, jika ada seseorang yang kondisinya seperti ini, maka hukum menikah bagi orang tersebut adalah makruh. Dan yang kelima adalah haram, yaitu bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Ya, jika ada orang yang menikahi seorang perempuan, tapi dengan tujuan atau maksud untuk menyakiti perempuan tersebut, maka hukum pernikahannya menjadi haram.
Nah, di sini ada sebuah hadis dari Bukhari Muslim yang menyebutkan, "Wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah. Karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan atau kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjaga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah tentang tujuan pernikahan. Bahwa tujuan pernikahan itu di sini disebutkan ada 5. Yang pertama adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum. Ya, di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, yang artinya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ini tujuan pernikahan yang pertama, supaya dijadikan antara dua orang yang melakukan pernikahan rasa kasih dan sayang. Yang kedua, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup. Sebagaimana di sini ada sebuah dalil, yaitu Quran surat Ar-Rum, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, ini tujuan pernikahan yang kedua, supaya memperoleh ketenangan hidup. Tujuan pernikahan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi oleh Allah. Ya, karena hanya dengan pernikahanlah hubungan suami istri dikatakan sah secara agama ataupun secara undang-undang. Ya. Tujuan pernikahan yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Nah, sama seperti tadi, bahwa hanya setelah menikah saja, maka ketika mendapatkan keturunan, maka keturunannya menjadi keturunan yang sah. Ya, tidak dilakukan di luar pernikahan. Yang kelima adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Karena pernikahan ini juga anjuran Rasul bahwa dalam menjalani kehidupan supaya bahagia di dunia dan akhirat, salah satunya adalah dengan mewujudkan keluarga yang bahagia. Nah, caranya adalah dengan melaksanakan pernikahan. Kemudian yang selanjutnya ada rukun nikah. Ya, rukun nikah ini juga menjadi perdebatan perbedaan pendapat ya pada beberapa ulama. Tapi di Indonesia ini kebanyakan menggunakan madhab Syafi'iyah. Maka menurut Imam Syafi'i, rukun nikah ini terbagi menjadi 5. Nah, apa saja 5 itu? Yang pertama, rukunnya adalah ada calon suami. Nah, calon suami ini juga harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka rukun nikah ini juga bisa menjadi tidak terpenuhi. Syaratnya apa? Nah, yang pertama, syarat bagi calon suami adalah seorang laki-laki dewasa. Ya, jadi bukan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah beragama Islam. Ya, kalau agamanya tidak Islam, maka ini syaratnya tidak terpenuhi. Yang ketiga, tidak dipaksa atau terpaksa, jadi harus dengan kerelaan. Yang keempat, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Dan yang kelima, bukan muhrim, bukan mahram calon istrinya. Jadi sedang tidak melaksanakan ihram dan juga bukan orang yang haram untuk dinikahi. Ya, itu syarat-syarat bagi calon suami. Rukun yang kedua itu adalah ada calon istri. Ya, harus ada calon istrinya jika mau melaksanakan pernikahan. Nah, sedangkan calon istri ini juga harus memenuhi syarat. Nah, syaratnya yang pertama, seorang wanita yang cukup umur. Yang kedua, bukan perempuan musyrik. Yang ketiga, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Nah, jadi maksudnya di sini adalah statusnya bukan istri orang ya. Jadi kalau istri orang itu maka tidak boleh untuk dinikahi. Yang keempat adalah bukan mahram calon suaminya, ya, bukan orang yang haram untuk dinikahi.
dan yang terakhir tidak dalam keadaan ihram, haji atau umroh. Dilanjutkan rukun nikah yang ketiga itu ada wali nikah. Nah, yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita atau mengizinkan pernikahannya. Nah, di sini ada pembagian wali nikah ya. Jadi wali nikah ini terbagi menjadi dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yaitu kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama, dan Menteri Agama melimpahkan kepada pembantunya kepala kantor urusan agama di setiap kecamatan. Nah, jadi biasanya yang menjadi wali hakim ini adalah petugas pencatat nikah yang ada di tiap kecamatan. Yang kedua ada wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkannya. Ya, jadi orang yang mempunyai hubungan nasab dengan mempelai wanita, ya, biasanya ini bisa kepada bapaknya atau mahram dari calon mempelai wanita tersebut. Nah, sedangkan wali ini juga harus memenuhi syarat-syarat. Ya, syaratnya yang pertama harus beragama Islam. Jadi kalau walinya tidak beragama Islam maka tidak boleh menjadi wali nikah. Yang kedua harus laki-laki. Ya, jadi dari pihak laki-laki. Kalau perempuan seperti ibu atau nenek atau adik perempuan atau kakak perempuan, nah itu tidak berwenang dan tidak boleh menjadi wali nikah. Yang ketiga harus balik dan berakal. Ya, jadi wali nikah itu harus sudah balik, tidak boleh anak-anak. Yang selanjutnya adalah merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kelima bersifat adil, dan yang keenam tidak sedang ihram haji atau umroh. Ya, itu beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah. Rukun nikah yang keempat itu ada 2 orang saksi. Ya, 2 orang saksi ini juga harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Di antara syaratnya ialah yang pertama harus beragama Islam, yang kedua harus laki-laki. Ya, jadi perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Yang ketiga balik dan berakal, yang keempat dapat mendengar, yang kelima dapat melihat, yang keenam dapat berbicara, yang ketujuh adil, dan yang kedelapan tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Sedangkan rukun nikah yang kelima itu ada akad nikah, ya, atau yang sering kita sebut dengan ijab kabul. Ya, ijab itu adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki, dan kabul itu adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Ya, jika ijab kabul ini dilakukan secara sempurna, maka pernikahan itu bisa dianggap pernikahan yang sah. Itulah tadi beberapa materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil apa yang sudah saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk terakhir kalinya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video ini, dan jangan lupa dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe supaya video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya, itu tadi semua tentang ketentuan syariat dalam Islam. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.